Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Reza dengan NIM 420251077, program studi akuntansi sektor publik kelas 2B. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS mata kuliah pengelolaan keuangan negara dan daerah yang diampu oleh Bapak Freddy Handoko SPD MAK. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara dalam pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Baik, untuk soal nomor 2, jelaskan. A. Objek keuangan negara. Objek keuangan negara adalah seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. B. Subjek keuangan negara. Subjek keuangan negara adalah pemerintah dan badan hukum publik yang memiliki atau menguasai objek keuangan negara. C. Proses terbentuknya keuangan negara. Menurut prosesnya, keuangan negara merupakan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dimulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. D. Tujuan keuangan negara. Adapun tujuan keuangan negara adalah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Baik, soal yang ketiga, sebutkan ruang lingkup keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Adapun ruang lingkup keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yaitu pengelolaan fiskal, pengelolaan moneter, pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, dan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya yaitu kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah. Baik, untuk soal nomor 4, jelaskan dan berikan contoh penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan negara. Yang pertama, penerimaan negara. Penerimaan negara adalah semua pemasukan negara, contohnya yaitu pajak, PNBP, dan hibah. Kedua, pengeluaran negara. Pengeluaran negara adalah belanja negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah. Contoh gaji ASN, subsidi pembangunan dan infrastruktur. 3. Pembiayaan negara adalah transaksi untuk menutup defisit anggaran. Contoh pinjaman luar negeri, penerbitan surat utang negara. Soal yang kelima, jelaskan dan berikan contoh bidang keuangan negara. Yang pertama adalah bidang fiskal. Fungsinya mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, contohnya yaitu APBN. Yang kedua, bidang moneter, mengatur jumlah uang beredar dan stabilitas rupiah, contohnya kebijakan suku bunga yang dilakukan oleh BI atau Bank Indonesia. Bidang kekayaan negara yang dipisahkan adalah pengelolaan aset negara pada BUMN atau BUMD, contoh modal negara pada Pertamina. Soal yang keenam, sebutkan pihak-pihak pemegang kuasa pengelolaan keuangan negara dan gambarkan alur pembagian kuasanya. Pihak-pihaknya yaitu yang pertama Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, Menteri Keuangan. Yang ketiga, Menteri atau pimpinan lembaga. Yang keempat, Gubernur atau Bupati atau Wali Kota. Dan yang kelima adalah Bank Indonesia, yaitu selaku pemegang kebijakan moneter. Adapun alur pembagian kekuasaan yang dimaksud selanjutnya sebagai berikut. A. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. B. Dikuasakan kepada Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang pimpinnya. C. Diserahkan kepada Gubernur atau Bupati atau Wali Kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Baik, selanjutnya untuk soal nomor
7. Sebut dan jelaskan undang-undang yang mengatur kebijakan moneter. Adapun undang-undangnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Baik, soal nomor 8 yaitu buat bagan hubungan subjek pengelolaan keuangan negara. Yang pertama, Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan negara. Alur selanjutnya yaitu Menteri Keuangan membantu Presiden sebagai pengelola fiskal negara. Selanjutnya Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran pada kementerian dan lembaga masing-masing. Selanjutnya Kepala Daerah, Gubernur, Bupati atau Wali Kota mengelola keuangan daerah. Selanjutnya KPA dan penjabat teknis melaksanakan penggunaan anggaran. Terakhir Bendahara penerimaan atau pengeluaran yang mengelola transaksi penerimaan dan pengeluaran negara atau daerah serta membuat pertanggungjawaban. Baik, untuk soal yang terakhir yaitu jelaskan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara. Paradigma baru menekankan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, profesional, proporsional, terbuka, dan berorientasi pada hasil serta diawasi oleh lembaga independen yaitu BPK. Demikian video ini saya buat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.